Nah, kita akan berbicara mengenai produktivitas dan juga kreativitas. Membangun usaha kadang tidak perlu modal besar-besar. Usaha rumahan dengan modal ala kadarnya di rumah pun ternyata bisa membuahkan hasil yang memuaskan jika kreatif dalam produksi dan pemasarannya sehingga banyak peminatnya untuk membeli. Nah, reporter TV One Maria Segaf dan juru kamera Prayogi menelusuri sebuah usaha rumahan membuat aneka kue yang sangat keren dan indah-indah. Masih dengan suasana tahun baru, tahun 2021. Apakah Anda punya resolusi? Mungkin resolusinya adalah untuk membuat usaha rumahan, begitu, yang kekinian dan juga yang unik. Nah, karena kita tahu orang Indonesia kan suka dengan makanan yang unik dan juga kekinian. Nah, melihat peluang ini ada Stefani dan juga Hana. Ini kakak beradik yang kemudian melihat peluang ini untuk menciptakan aneka cake dengan tampilan dan juga rasa kekinian. Seperti apa? Kita lihat. Bikin kue. Lagi bikin kue, pas banget dong, Mbak. Masuk. Nah, ini kita lagi ajak pemirsa nih buat ketemu sama Mbak Fani. Karena aku tadi cerita, ada bisnis rumahan yang bikin cake yang kekinian dan juga rasanya yang lagi hit juga di kekinian juga enak-enak, lucu-lucu gitu, Mbak. Kita boleh cerita-cerita, kita lihat yuk. Kita sambil masuk ya, Mbak ya. Ini bener-bener bisnis rumahan jadi ya. Terbukti ya, ini di rumah banget. Semuanya dikerjain di rumah. Betul. Jadi gimana Mbak awal mulanya kok bisa gitu akhirnya bikin kue-kue yang kalau dilihat dari Instagramnya sih kan, aduh kayaknya nggak mungkin nih kalau bikin di rumah gitu ya. Iya, ini sebenarnya kalau kekinian itu namanya aesthetic cake. Iya. Aesthetic cake atau biasa dikenal orang-orang sekarang itu Korean aesthetic cake. Nah, awalnya aku bikin cake ini adalah karena pandemi COVID-19 ini. Jadi sebelumnya aku tuh pekerjaannya sebagai MC. Tapi karena pandemi, event-event di cancel, nggak bisa berjalan ya kan. Di rumah mau ngapain ya? Awalnya kirim-kirim tuh ke tetangga-tetangga. Selamat Idul Fitri, selamat ulang tahun gitu kan. Dari situ ternyata banyak yang suka, banyak yang order, iseng lah akhirnya bikin online. Tapi emang backgroundnya apa sih Mbak? Emang pernah sekolah atau les kue gitu? Kalau dilihat kan katanya nggak mungkin orang amatir gitu ya pemirsa ya? Awalnya backgroundnya nggak ada, aku tuh kuliah S1 komunikasi, PR, habis itu kerjaan MC, habis itu kegiatan paling IO gitu ya. Nah, kalau ini bikin kue? Nggak pernah. Jadi ini semuanya otodidak, belajar dari sosial media. Terus kalau kayak gini ide-idenya ini kan kayak harus unik-unik gini kan juga harus mikir lah Mbak, kayak harus emang berbakat gitu. Semuanya dapatnya dari mana? Aku tuh bersyukur punya customer yang juga kreatif gitu. Mereka ngasih beberapa referensi, inspirasi. Jadi aku pun open untuk sharing. Mereka mau punya kue impian seperti apa sih yang mau dikasih orang yang tersayang gitu kan? Atau kalaupun saya punya referensi, saya biasanya ambil dari referensi Korea. Kebanyakan dari referensi Korea. Awal mulai respon gimana? Berapa yang pesan gitu? Awal mula itu kita Milky Bread ya. Sehari itu ada 20 box. Wow. Sampai kita nggak tidur 2 hari ya. 2 hari, kita pernah 2 hari nggak tidur. Nah, kalau kita bicara nominal lah, 2 bulan pertama? 2 bulan pertama kita omset atau? Iya, omset. Omset berapa ya? Kecil sih, masih ya, lebih deh, 8 sampai 10-an lah. 8 sampai 10. Kebanyakan orang kalau misalnya mau bikin usaha rumahan sih udah mikirnya macam-macam dulu. Udah banyak, aduh susah, nanti belum punya modal segala macam. Nah, ngomong-ngomong modal dulu awal mulanya gimana? Karena kan kalau bikin kue ini nggak cuma bahannya yang mahal dan macam-macam ya, tapi alat-alatnya kan juga, bahkan ovennya yang gede, segala macam. Dulu kita Milky Bread, Japanese Milky Bread pertama kali nggak ada oven listrik ya, pakai oven kompor. Terus ngulaninnya pakai tangan. Jadi 20 box itu kita ngulain berdua pakai tangan. Udah kayak orang mau nangis ya tiap hari. Tangannya sakit banget, pegel. Kita baru bulan kedua baru ada
karena hadiah ulang tahun aku dikasih ini sama suami aku. Kasih oven kecil ini. Oven listrik ini. Dan kebetulan oven listrik ini juga yang sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang dipakai. Cuman satu ini, Mbak. Satu ini aja. Dan bisa ternyata. Bisa. Oh, keren banget. Satu ini aja. Mixer cuman satu, buat roti satu. Satunya udah diservis. Tapi kalau misalnya ngomong juga soal strategi pemasaran gitu ya Mbak, kita kan pasti nggak terlepas dong dari promosinya kalian yang juga gencar sampai sekarang pesanannya udah banyak banget gitu. Kayak gimana sih Mbak kamu melakukan strategi pemasarannya? Sebenarnya kalau promosi keuntungannya untuk birthday cake atau aesthetic cake ini adalah yang membeli dengan yang menerima kuenya biasanya berbeda. Jadi misalnya aku pesan kue nih, dikasih ke temennya, otomatis yang tahu tentang itu Yummy ada 2 orang dong. Nah itu seperti itu samunya, jadi mulut ke mulut. Itu yang lebih powerful menurut aku. Selain itu juga aku promo di beberapa sosial media yang satu area dengan rumah dekat gitu ya, di area Depok dan juga Jakarta. Selain itu juga beberapa teman selebgram aku endorse gitu. Dan kita gagal tuh berkali-kali ya. Gagal berkali-kali. Nah itu kadang orang kalau udah gagal sekali, aduh putus asa gitu malah. Gagal itu. Aku juga kadang kayak gitu. Gagal itu nggak cuma dari kita produksi kue ya, kadang-kadang produksinya gagal gitu ya, rasanya gagal, kita nggak mau kasih ke orang, jadi kita ulang-ulangi sampai rasanya tepat. Kemudian gagal juga untuk promo ke orang-orang gitu, orang-orang ternyata aduh ini harganya terlalu tinggi, pasarnya nggak dapet gitu, jadi ya sudah nggak apa-apa, kita harus menyesuaikan dengan pasar, menyesuaikan dengan kualitas produk kita juga gitu. Aduh jadi pengen bikin juga Mbak, aku ajarin boleh nggak? Siapa tahu, ya kan siapa tahu bagi-bagi ilmu ya, nanti siapa tahu buka juga gitu, nanti boleh diajarin bikin juga? Boleh, kita karena ini estetik bisa cobain gambar-gambar sendiri. Gambar-gambar ngehiasnya ya? Oke, Hias, tapi usai jeda ya pemirsa, lihat nanti bagaimana kita membuat kue bersama-sama dengan Mbak Fani. Usai jeda tetap di Cerita Kita. Nah, kalau tadi kita sudah simak perbincangan Maria Segaf tentang bisnis kue kreatif yang merupakan usaha rumahan dengan modal peralatan yang simpel sebenarnya yang ada di rumah aja. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, Maria akan mencoba menghias kue bergambar logo Cerita Kita. Kita simak yuk. Pemirsa dengan sarung tangan dan juga masker siap mau bikin kue, boleh ya Mbak? Oke. Nggak apa-apa, pasti bisa, ini kan estetik ya. Estetik ya, oke. Coba ini langsung aku mau pakai warna apa ini? Karena ini kita bikin logonya Cerita Kita. Oke, aku mau bikin tuh. Kan ini ntar aku makan sendiri, jadi kalau jelek nggak apa-apa. Boleh. Mbak, kan kalau misalnya kita lihat ini bener-bener semuanya tuh full di rumah gitu ya Mbak ya? Iya. Ya ampun. Sebenarnya kalau di rumah terus itu enaknya anytime kita bikin itu nggak akan capek. Nah, kita nggak, walaupun kita punya waktu kerja sendiri, cuma rasanya berbeda kalau kita kerjain di rumah. Jadi awal mula kalau misalnya ada mungkin pemirsa yang lagi lihat di rumah kayak pengen juga ikutan ya. Modal awal yang harus dipunya apa sih Mbak? Dari segi barang dan juga mental maksudnya? Nggak ada ya, oven ya. Oven loyang, udah mixer. Oven pun juga nggak harus yang gede kayak tadi. Itu ini oven rumah banget. Itu bisa. Banget gitu. Iya. Oven rumah, loyang, sama mixer. Udah itu aja sih, dan itu semuanya under a million deh kelihatannya ya. Kan 1 juta semua. Untuk resep segala macam, rekomendasi bisa dilihat dari manapun gitu ya? Dari mana aja, kita belajar juga learning by doing kok ya. Jadi kita ngelakuin apa sih yang enak ternyata seperti ini. Ya mungkin customer-customer kita yang dulu-dulu akhirnya tahu bahwa semakin hari ini akhirnya mereka menemukan resep yang enak. Mbak, ini udah terus ngerapiinnya gimana? Dipulin aja, coba. Aku pulin ya. Semua di situ ya? Karena ini kan logonya Cerita Kita nih. Nah, kalau estetik tuh kadang-kadang gini doang. Enaknya estetik itu karena kita bisa, bukan sesuka hati sih, tapi bisa ini nih, berkreasinya lebih bebas, nggak tertekan gitu.
Ini juga alat-alatnya khusus ya kayaknya ya. Iya, nggak khusus sih, khusus juga sih kalau ini. Buat ngedekor ini. Jadi aku harus contek dulu nih gambarnya cerita kita ya. Oke. Taruh di tengah berarti ya? Yes, kayak gini ya. Oke. Seru ya. Ini pakai fondant berarti ya? Ini pakai fondant bisa dimakan juga, edible juga. Hmm. Kayak gini. Kasih titik-titik. Cerita kita. Nah, tapi kalau misalnya boleh lah ya dari pengalaman kalian gitu nih 6 bulan bikin bisnis cake yang lucu kekinian kayak gini, Korean style, estetik gitu ya. Kalau misalnya boleh kasih tip buat bikin bisnis yang kayak gini buat teman-teman di rumah mungkin yang juga terdampak pandemi. Tipsnya apa dari pengalaman kalian? Tipsnya adalah berbagilah dengan teman-teman terdekat kalian. Jadi bikin, create sesuatu, teman-teman sahabat-sahabat kalian dulu yang harus cobain karena dari sahabat itu kita tahu makanan kita itu enak atau enggak. Kayak gitu. Makanannya enak apa enggak Iya. gitu ya. Dan jangan itu ya, kayak tadi kalian gagal ya lakuin lagi. Gak apa-apa gitu, kadang-kadang maaf ya kak, ini soalnya misalnya cake-nya kalau nggak sesuai di ekspektasi, jadi harus minta maaf dulu. Ternyata mereka enggak kok ini enak banget. Nah itu kan feedbacknya jadi lebih positif gitu. Iya. Jadi kita nggak Digagal coba lagi, gagal lagi coba nggak lagi. apa-apa, udah nggak apa-apa udah gitu. Coba terus gitu ya. Coba Mbak, ya? terus jangan harus pantang Oke, menyerah. Oke. Mencoba terus menerus dan juga pantang menyerah menjadi kunci kesuksesan dari Stephanie dan juga Hana dalam mengembangkan bisnis rumahannya The Yummy Talks. Jadi bagaimana kapan mau memulai bisnis rumahan Anda? Sesimpel langsung mulai aja dulu gitu ya Mbak Benar, ya. mulai dan berani. Nah udah jadi cerita kita, Udah langsung jadi. aja. Lucu juga ya Mbak ya. Coba kasih hiasan-hiasan dikit ya. Hiasan-hiasan ya. Oke deh. Biar mirip banget sama. Sendok juga bisa kok sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya nggak harus takut, aduh nanti jelek gimana gitu, nggak harus lah ya Mbak ya. Namanya juga estetik. Namanya juga estetik, dimaklumin lah ya. Dicoba dulu aja, makanya Coba gitu dulu ya, aja, Mbak. ya. Oke, nah itu tadi tips dan juga trik dari Stephanie dan juga Hana. Balik lagi ya, kunci kesuksesannya adalah harus berani mencoba dan nggak boleh pantang menyerah. Pantang menyerah juga nggak boleh. Jadi langsung aja pemirsa, kapan Anda ingin memulai bisnis rumahan Anda? Dari Jakarta, Maria Segaf Prayogi, TV One mengabarkan.